Masyarakat Korong Gugak Ulu Banda Nagari Lurah Ampalu, Kecamatan Tujoh Koto, Kabupaten Padang Pariaman, berbondong-bondong mendatangi Surau Istiqomah mengikuti acara Muluy atau Maulid dalam rangka memperingati hari kelahiran Nabi besar Muhammad SAW yang jatuh pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Hijriah. Acara Maulid Nabi ini merupakan tradisi dan budaya masyarakat yang sudah ada sejak dulunya dan secara turun-temurun masih dilakukan di daerah Padang Pariaman. Kegiatan ini dipusatkan di Surau atau Musola Istiqomah Korong Gugak Ulu Banda Nagari Lurah Ampalu, Kecamatan Tujuh Koto, Kabupaten Padang Pariaman pada hari Minggu lalu dengan mengundang seluruh elemen masyarakat dan pemerintah setempat. Pengurus Surau Istiqomah Bahtiar Jambi mengatakan, peringatan Maulid Nabi ini merupakan tradisi masyarakat Nagari Lurah Ampalu sebagai wujud rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana masyarakat secara turun-temurun sampai saat ini masih memperingatinya di setiap 12 Rabiul Awal tahun Hijriah. Pada acara peringatan Maulid Nabi ini, masyarakat secara bergotong royong bersama-sama menunjukkan partisipasinya agar acara ini bisa terlaksana dan berjalan lancar. Biasanya sebelum acara Maulid Nabi dimulai, masyarakat di setiap perkampungan yang dekat dengan pusat yang akan dilaksanakannya acara akan menggalang sumbangan untuk dijadikan bunga lado. Di sisi lain, masyarakat juga melaksanakan tradisi sembelih sapi serta malamang. Lamang tersebut akan dimasak dan disajikan dengan berbagai jenis lamang yang kemudian dibungkus dengan kertas koran untuk dibawa ke surau tempat dilaksanakannya acara Maulid Nabi. Bahtiar menyebut untuk kegiatan pada malam harinya sebelum perayaan Maulid Nabi, dilakukan kegiatan badikiah atau berzikir di sepanjang malam hingga pagi yang dilakukan oleh orang sia atau ustadz. Kemudian esoknya acara dilanjutkan dengan berbagai kegiatan seperti menyusun bunga lado, sholawat dulang, makan bajamba, badonce, dan sebagainya. Bahtiar berharap melalui acara peringatan Maulid Nabi ini diharapkan akan memperkuat semangat gotong royong, rasa kekeluargaan, serta menjadikan kesempatan tersebut sebagai wadah silaturahmi antar masyarakat untuk membangun generasi hingga nagari. Kegiatan ini kita adakan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Itu biasanya rutin kita adakan setiap tahun. Ini diadakan jatuhnya udah maulid yang terakhir. Biasanya kan maulid 3 kali. 3 bulan berturut-turut, ini kita ambil yang terakhir. Jadi biasanya ini acara selama 3 hari. Pemuka-pemuka masyarakat dari Bupati, Wali Nagari, Wali Korong, juga perangkat desa, nenek mama, alim ulama, itu semuanya kita kerjasama. Itulah yang membuat kami itu bangga dan bahagia untuk memperingati hari besar ini. Ini kalau biaya, kita ini gotong royong. Contoh, kalau memasak lamang kita itu dibebankan umpama kelapa 1 rumah 10 biji, berasnya kira-kira 1 kilo. Jadi setiap rumah kita bersama-sama untuk mengumpulkan menggalang untuk memasak lemang itu. Biayanya masalahnya ini nggak ada dari bantuan luar, semata-mata itu memang untuk kerjasama kita. Sementara itu, alim ulama setempat Ahmad Zain Tuangku Sultan mengatakan, dalam peringatan Maulid Nabi, umat muslim yang merayakan akan mulai bergairah kembali dalam beragama. Mereka akan kembali mengingat baik sejarah, ajaran maupun kehidupan Nabi Muhammad SAW sebagai panutan umat muslim.
Tuanku Sultan menyebut ada banyak hikmah yang bisa didapatkan saat memperingati Maulid Nabi. Namun ada 2 pelajaran penting yang bisa diambil, yakni bangga dan syukur menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Beberapa hikmah lainnya dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, yaitu mengenalkan kita pada figur teladan bagi seluruh umat, meningkatkan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, meningkatkan tali persaudaraan atau silaturahmi antar sesama masyarakat, meningkatkan semangat keagamaan dan ketakwaan dalam perayaan Maulid Nabi SAW. Adapun hikmah Maulid Nabi Muhammad juga dapat menjadi momentum untuk meneguhkan kembali rasa cinta pada Nabi Muhammad SAW dengan mengikuti ajarannya dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencintai Nabi Muhammad juga berarti mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Ali Imran ayat 31 dijelaskan bahwa syarat untuk mencintai Allah adalah dengan mengikuti Rasulullah SAW. Alhamdulillah, kalau untuk penyelenggaraan Maulid Nabi di Korong Guguk, Lurahan Palu, tahun ke tahun, seperti kondisi yang kita lihat cukup meriah dengan acara Badikiyah Sarafal Anam dan juga makan bajamba bersama. Yang pertama bana itu dipimpin ada Panggatuo, seorang ulama yang dituakan di dalam korong. Kemudian ditambah dengan para ulama-ulama lain. Kemudian ada ahli-ahli zikir yang betul-betul profesional tentang Badikiyah Sarafal Anam tadi. Di dalam zikir Sarafal Anam itu terkandung sejarah dari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Itu semenjak beliau itu sebelum menikah, ayahnya dengan ibunya Aminah dan Abdullah diceritakan sedetil-detil mungkin dalam dialek Badikiyah Sarafal Anam dengan ada namanya taranum dengan lagu-lagu yang sudah dikhususkan untuk Badikiyah Sarafal Anam tadi. Yang pertama, harapan pertama semakin tambah kecintaan para generasi muda untuk cinta dalam mencintai Rasulullah dan semakin kuat dalam beragama, syiarnya agama Islam di dalam korong. Kemudian semakin terjalinnya silaturahim, sebab salah satu dari isi peringatan Maulid Nabi adalah menjalin silaturahim di antara kita sesama masyarakat, khususnya umat Islam. RSUD MZen Paidan mencatat setidaknya terdapat 1,6 miliar rupiah tunggakan yang berasal dari pasien bermasalah. KPU Kota Padang mencatat lebih dari 50% DPT Kota Padang merupakan pemilih muda. Partisipasi pemilih muda tersebut diharapkan meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu 2024, yaitu 80%. Sebelumnya, untuk mengurangi hempasan ombak, masyarakat secara swadaya memasang karung berisi pasir untuk mengurangi pengikisan. Namun hal itu tidak pernah bertahan lama. Petani kelapa sawit di Kabupaten Pasaman Barat mengeluhkan anjloknya harga TBS sawit. Pasalnya hasil yang didapat tidak lagi bisa diimbangi biaya perawatan. Meski demikian, sejumlah pengendara roda 2 masih nekat melalui jembatan yang terlihat sudah keropos ini. Selain berkerat, kondisi lantai jembatan juga sudah terlihat banyak yang berlubang. Di tengah tingginya intensitas hujan, genangan air meluap ke rumah sebagian warga di daerah tersebut. Salah satunya rumah dan warung milik Warni yang berada di depan Mapolres Agam ini. Saat patroli, tim menemukan sejumlah bekas galian alat berat, diduga bekas tambang emas ilegal. Pelaku begal alat kelamin perempuan berhasil diamankan Polres Pariaman setelah beraksi. Saat menjalankan aksinya, pelaku menggunakan sepeda motornya mengincar remaja putri yang menggunakan rok saat siang hari. Baik warga maupun pedagang berharap pemerintah segera melakukan penanggulangan.
salah satunya dengan memasang batu grep. Lapas kelas 2B Pariaman bersama TNI Polri melakukan penggeledahan sel tahanan. Dalam penggeledahan tersebut tidak ditemukan narkoba, namun petugas berhasil mengamankan berbagai macam barang, diantaranya tangkai sendok yang telah dirakit membentuk senjata tajam. Usai diamankan, belasan pelajar ini langsung dibawa ke Mako Pol PP Padang untuk diberikan pengarahan dan kemudian diberitahukan kepada orang tuanya dan membuat perjanjian. Bantuan dapur umum ini diberi nama Dapua Padang untuk Palestina. Dapur umum tersebut dengan menyediakan makanan gratis kepada ribuan pengungsi yang ada di Gaza, Palestina. Selama 30 menit ke depan kami akan menghadirkan informasi menarik seputar dunia olahraga di Sumatera Barat. Sebanyak 28 orang atlet dari Kota Tangah Taekwondo Club, 11 atlet dari perwakilan Balai Gadang Taekwondo Fighter berhasil mendapatkan 3 emas, 8 perak, dan 1 perunggu. Di Gorong Agam ini, masyarakat dapat menikmati berbagai fasilitas olahraga seperti lapangan bola, spot untuk lari, bola voli, dan juga berbagai spot lainnya. Menjadi tahanan yang berada di balik jeruji penjara tidak membuat warga binaan pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Muaro Padang kehilangan semangat untuk melanjutkan hidup. Berbekal pengalaman menjadi atlet, seorang warga binaan membagikan keahliannya dalam olahraga pencaksilat kepada sesama warga binaan. Selain untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, acara Maulid Nabi yang digelar oleh masyarakat Korong Gugua Ulu Banda, Negari Lurah Ampalu, Kecamatan 7, Koto, Kabupaten Padang Pariaman, dijadikan oleh masyarakat setempat sebagai ajang silaturahmi antar sesama. Bahkan pada saat kegiatan masyarakat juga menggelar dialog untuk memecahkan permasalahan yang ditemukan di dalam nagari. Dari Korong Gugua kepada Bapak Wali Korong, Ariskan AFA, kepada Bapak dipersilakan. Nagari Lurah Ampalu yaitunya memiliki 15 korong. Di antara kami yang 15 korong, Korong Gugua itulah Pak korong yang paling laweh daerah. Dan kemudian perlu kami sampaikan bahwasanya histori kami di Sitoko masyarakat rajin kanai banjir. Dek karena ada namanya batang air batang piaman. Batang air batang piaman ko harusnya dilakukan normalisasi atau bisa jadi pengerukan aliran sungai. Jadi setiap tahun kadang-kadang batirik bulan tu warga kami yang bagian di bawah rata-rata kena banjir. Kemudian cek lain kondisi dan keadaan kami di Korong Gugua. Untuk jalan transportasi masyarakat rata-rata alun bara yang beraspal lain. Ada yang alah beraspal, cuman sayang ini di tengah-tengah tidak beraspal tau, di ujung lain, di pangkal lain. Jadi boleh dikatakan masih alun lancar lain untuk transportasi kami. Salah satu pembahasan saat dialog dalam kegiatan Maulid Nabi tersebut mengenai pembangunan nagari serta memecahkan masalah terkait banjir yang sering merendam Korong Gugua Ulu Banda, Negari Lurah Ampalu, Padang Pariaman tersebut. Masyarakat melalui Wali Korong Gugua Ulu Banda menyampaikan bahwa masyarakat sudah jenuh akibat dengan banjir yang sering merendam perkampungan mereka. Dan pada kegiatan Maulid Nabi ini, masyarakat berharap adanya solusi yang didapatkan untuk mengatasi kondisi tersebut. Karena pada kegiatan Maulid Nabi tersebut, seluruh masyarakat baik di ranah maupun di rantau turut menghadirinya.
Tokoh masyarakat Padang Pariaman Asrizal Aziz atau yang biasa dipanggil Josal membenarkan tentang adanya laporan masyarakat yang langsung disampaikan oleh Wali Korong Gugak Ulu Banda terkait banjir yang sering terjadi di kawasan tersebut. Josal mengatakan kondisi yang memprihatinkan tersebut sangat dikeluhkan oleh masyarakat Nagari Lurah Ampalu. Pasalnya, sungai yang berada di kawasan itu sering meluap dan diperparah saat terjadinya hujan di wilayah tersebut. Sebagai putra daerah Padang Pariaman, hatinya sangat terketuk mendengar keluh kesah masyarakat di Nagari Lurah Ampalu saat peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan ia berjanji akan membantu sebisanya. Haji Arizal Aziz lahir di Kampung Dalam, di Mokoto Kampung Dalam, suku Ambo Mandailing. Kosako banyak dusana kosiko Mandailing ya. Budang-budangnya banyak ya. Jadi aku pulang ke kampung Mandailing Ambo. Jadi Mandailing ku sangat banyak. Tadi aku ke Mandailing dulu daerah Sungai Garindia banyak juga Mandailing di situ. Tadi budangnya dari Wali Korong itu tadi. Bahwasanya kalau tiba hujan banjir, yo di Korong. Nah, setelah itu jalan banyak yang tidak diaspal. Itu nanti insya Allah. Josal menambahkan, ia sangat mengapresiasi masyarakat Korong Gugak Ulu Banda Nagari Lurah Ampalu ini yang telah sukses mengadakan acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW di Surau Istiqomah ini. Ia mengatakan melalui kegiatan ini juga memperlihatkan begitu besarnya rasa kekeluargaan masyarakat Padang Pariaman secara bergotong royong dan bahu-membahu untuk mewujudkan tujuan bersama. Pada kegiatan ini dapat dilihat begitu antusiasnya warga dalam mengangkat suatu kegiatan di nagarinya, bahkan hanya dengan biaya hasil dari badonce. Masyarakat mampu mengangkat acara yang terbilang cukup besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Arizal Aziz, ownernya Indah Kargo. Dengan ini pada sore ini alhamdulillah saya sempat hadir dalam undangan yaitu Maulid Nabi. Saya sebagai umat muslim sangat berterima kasih atas warga yang mana saya dapat hadir dalam kesempatan ini untuk mengikuti Maulid Nabi, yaitu memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Harapan dari masyarakat ya untuk daerah tempatan daerah sini adalah pertama sekali tadi saya dengar tentang masalah banjir, jalan ya. Saya akan memperjuangkan aspirasi masyarakat yang dihadapinya apa yang disampaikan oleh Wali Korongnya tadi. Kalau hujan sering banjir, kalau jalan banyak yang rusak. Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD, Hendri Satria, yang juga ikut menghadiri acara Maulid Nabi di Korong Ulu Banda, Nagari Lurah Ampalu mengatakan, selaku pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, ia sangat mendukung dan mengapresiasi kegiatan yang merupakan tradisi masyarakat yang memang semestinya dipupuk dan terus dilestarikan bersama. Hendri juga mengakui adanya laporan dari Wali Korong Gugak Ulu Banda tentang adanya beberapa sektor-sektor pembangunan berupa fisik dan sarana-prasarana yang harus dibenahi secara bersama. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama mau menyampaikan permohonan maaf Pak Bupati. Sebenarnya tadi kalau agenda di Tiram itu agak capek, Bupati rencana mengajak kemari. Tadi kan sudah disampaikan dari Pak Wali Korong, insya Allah itu akan kita coba sampaikan ke Pak Bupati. Tapi yang penting kita ingat bersama bahwasanya dalam perencanaan pembangunan nagari, karena kami adalah mengurus pemerintahan nagari, memang ada beberapa aspek yang harus kita perhatikan. Yang pertama ada penganggaran itu memang dari dana nagari itu sendiri, apabila itu kewenangan nagari. Tapi tidak kewenangan nagari doh, maka itu memang harus diusulkan dan dikawal secara bersama-sama
Jadi tidak sekedar diminta isikojo, dikawal secara bersama-sama. Saya minta juga Pak Wali Korong, nanti kalau memang ada aspirasi dari masyarakat, itu kita kawal sama-sama. Buatkan proposalnya, buatkan kesepakatan termasuk apabila ada lahan-lahan yang terkena dampak, itu buatkan berkas-berkas seperti itu, kita perjuangkan secara bersama-sama, baik itu ke tingkat kabupaten, tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Ia menyebut pihaknya juga telah menyampaikan bahwa apabila ada aspirasi dari masyarakat dalam rangka pembangunan nagari, baik itu fisik maupun non-fisik yang merupakan prioritas dari nagari, agar untuk diusulkan supaya nanti bisa disesuaikan dengan anggaran daerah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Pariaman. Pada saat kesempatan ini mewakili Bapak Bupati Padang Pariaman menghadiri acara Maulid Nabi di Surau Istiqomah, Korong Gugua, Nagari, Lurah Ampalu, Kecamatan Tujuh Koto. Atas nama pemerintah daerah, kami sebenarnya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada masyarakat, karena memang ini tradisi yang secara turun-temurun yang memang harus kita pupuk terus. Kenapa kita pupuk terus? Karena tidak semua hal bisa dilakukan oleh pemerintah. Kita memerlukan partisipasi swadaya dan gotong royong dari masyarakat dalam rangka melakukan pembangunan-pembangunan di nagari-nagari. Baik itu pembangunan di sisi keagamaan, sosial kemasyarakatan, dan lain sebagainya. Kegiatan event hari ini itu adalah sebuah kegiatan yang memang sudah tradisi dilakukan setiap tahun oleh Nagari Lurah Ampalu, khususnya Korong Gugua, dalam rangka menggali partisipasi masyarakat dalam bidang keagamaan, dalam rangka memakmurkan masjid dan musola. Jadi itu memang kita apresiasi, karena memang tidak semua hal bisa dilakukan oleh pemerintah. Sesuai tadi yang disampaikan oleh Pak Wali Korong dan tokoh masyarakat, bahwasanya ada beberapa sektor-sektor pembangunan, terutama fisik dan sarana prasarana yang memang perlu kita benahi secara bersama-sama. Kita di pemerintah daerah juga sudah menyampaikan bahwasanya apabila memang ada aspirasi dari masyarakat dalam rangka pembangunan nagari kita, baik itu fisik maupun non-fisik yang memang merupakan prioritas di nagari, silakan diusulkan. Silakan diusulkan, nanti kita tampung melalui musyawarah perencanaan pembangunan, kita masukkan ke dokumen perencanaan, dan insya Allah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, sesuai juga dengan prioritas nagari dan prioritas daerah, itu akan kita coba tindak lanjuti. Kegiatan Maulid Nabi ini diakhiri pada sore hari yang ditutup dengan makan bajamba atau makan bersama. Dengan banyaknya manfaat dari peringatan Maulid Nabi ini, diharapkan hendaknya tradisi yang telah mengakar di Kabupaten Padang Pariaman ini terus terjaga kelestariannya. Karena pada hakikatnya, kegiatan ini mencerminkan kehidupan masyarakat Minangkabau yang selalu menerapkan budaya gotong royong dan menjunjung tinggi falsafah Minang, adat basandi syara, syara basandi kitabullah.